Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davi Putra Alfarezi dengan NPM 2410631250008 dari Prodi Sistem Informasi kelas 3A. Nah, nih buat Anda nih yang lagi ada di Bekasi ataupun mungkin di Cikarang nih siap-siap buat berangkat kerja atau malah menghadapi padatnya lalu lintas. Bicara soal jalanan dan juga kendaraan nih, ada satu kewajiban yang sering kali yang suka kita tunda-tunda nih teman-teman, yaitu bayar pajak kendaraan. Dulu bayar pajak kendaraan bermotor ataupun mobil itu identiknya dengan antri panjang di Samsat ya teman-teman. Harus izin kerja setengah hari, fotokopi berkas sana sini, dan ribet banget ya. Tapi gimana kalau saya bilang semua keribatan itu sudah menjadi masa lalu, bahwa Anda bisa menyelesaikan kewajiban itu sekarang juga. Oke, saya akan mengajak kalian untuk memahami tentang pajak kendaraan dan bongkar tuntas cara pembayarnya secara online melalui aplikasi resmi pemerintah yaitu Signal, teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kita akan mulai bahas dulu nih dari apa itu pajak ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasinya penting banget nih buat kita punya pemahaman yang sama. Kenapa sih kita harus bayar pajak? Nah, singkatnya pajak itu seperti iuran bersama dalam skala negara. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 23A, ini adalah kontribusi wajib untuk membiayai semua kebutuhan negara dari mulai gaji guru, polisi, hingga pembangunan. Nih, teman-teman. Nah, jadi definisi sederhananya itu pajak merupakan pajak merupakan kontribusi yang wajib nih dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa karena berdasarkan hukum undang-undang, teman-teman. Karakteristik utama dalam pajak yang pertama ada tidak ada imbalan langsung. Jadi Anda tidak langsung akan mendapatkan manfaatnya saat membayar, tapi manfaatnya akan dirasakan bersama teman-teman dalam bentuk pembangunan jalan raya, sekolah, dan juga hal keamanan. Lalu karakteristik yang utama yang kedua adalah untuk kepentingan negara, digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan dari negara. Keren, teman-teman. Oke, penting untuk dicatat nih, PKB ini atau pajak daerah tingkat provinsi artinya uang kita baik dibayarkan harus terus-menerus akan dibayar masuk ke kas pendapatan asli daerah atau PAD provinsi, teman-teman. Terus uangnya dipakai buat apa aja sih? Nah, peran pajak dalam ekonomi negara yang pertama ada fungsi anggaran yaitu budgeteer, sumber pendapatan terbesar negara untuk membiayai APBN ataupun APBD. Lalu yang kedua, fungsi mengatur atau reguleren, mengatur pertumbuhan ekonomi seperti contohnya pajak yang sangat tinggi untuk barang-barang mewah ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada fungsi pemerataan, menyeimbangkan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin melalui subsidi dan program sosial ya teman-teman. Lalu yang terakhir ada fungsi stabilitas yaitu untuk menjaga stabilitas harga dari sembako dan juga dari ekonomi ya teman-teman. Jadi jalanan mulus yang kita lewati di setiap hari, perbaikan infrastruktur, subsidi untuk transportasi publik seperti LRT, KRL, bahkan lampu penerangan jalan, semua itu adalah salah satu sumber utamanya daya dari pajak kendaraan yang kita bayarkan, teman-teman. Nah, PKB ataupun pajak kendaraan bermotor yaitu pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Lalu yang kedua ada SPDK-LLJ yaitu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Dikelola oleh Jasara Harja untuk santunan korban kecelakaan lalu lintas. Jadi selain kalian membayar pajak yaitu PKB, kalian juga diminta untuk sumbangan kepada korban-korban kecelakaan lalu lintas ya teman-teman.
Nah, uang pajak kendaraan Anda dialurin kemana sih, teman-teman? Nah, yang pertama, pajak kendaraan Anda itu akan kembali ke daerah Anda dalam bentuk pendapatan asli daerah, teman-teman. Jadi, pembangunan daerah itu didapatkan dari pajak, terutama pajak kendaraan. Oke, lalu alokasi utama dana PKB itu kemana aja ya, teman-teman? Yang pertama ada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan, dan pembangunan drainase, teman-teman. Lalu yang kedua ada transportasi publik, yaitu subsidi untuk bis, KRL, ataupun moda transportasi umum lainnya. Lalu yang ketiga ada penerangan jalan umum. Yang keempat ada lingkungan hidup, yaitu program penghijauan dan pengendalian polusi. Yang terakhir ada layanan publik lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan ketertiban umum. Nah, dulu versus sekarang bayar pajak. Dulu prosesnya tuh begini, teman-teman. Kita harus datang ke kantor Samsat, bawa BPKB asli, KTP asli, STNK asli, lalu difotokopi semuanya. Ambil antrean, tunggu dipanggil tuh, ke loket, loket 1, lalu ke loket 2 untuk pembayaran, lalu loket 3 untuk pengesahan. Dan proses ini sudah memakan waktu berjam-jam ya, teman-teman. Tapi pemerintah itu sadar, di era digital ini pelayanan publik harus berevolusi. Maka lahirnya inisiatif Samsat Digital Nasional atau yang bisa kita kenal sebagai Signal. Ini bukan aplikasi sembarangan, tapi sebuah platform resmi yang dikembangkan oleh tim pembina Samsat Nasional yang isinya adalah Korlantas, Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan Jasa Raharja. Kredibilitasnya jelas terjamin. Jadi, nah, di sini ada tabel juga cara lama yaitu offline, lalu ada cara baru digital. Cara lama offline itu harus datang ke Samsat, terikat jam operasional, antrinya panjang yang sudah tadi dijelaskan, butuh fotokopi berkas berkas yang sudah fisik, dan ada potensi calo ya, teman-teman. Jadi udah mah kita bayar pajak terus kita harus bayar calonya juga gitu. Jadi sangat amat berlipat ganda gitu dari biayanya. Dan cara digital ini yang baru itu sangat amat efektif dan efisien sekali, yaitu bisa di mana saja, bisa kapan saja, cepat dan tanpa antri. Dokumen digital, jadi kita nggak perlu memfotokopi KTP KTP fisik ataupun STNK yang fisik, dan transparan ataupun akuntabel ya, teman-teman. Jadi dari biaya-biayanya pun juga jelas. Nah, ekosistem aplikasi perpajakan di Indonesia. Jadi yang tadi saya sebutkan Signal itu hanya untuk pajak kendaraan saja ya, teman-teman. Lalu ada aplikasi-aplikasi perpajakan di Indonesia yang lainnya seperti DJPM pajak, Pkarib, Klik Pajak, dan Pajak Ayo ya, teman-teman. Oke, sebelum kita akhiri dalam video ini, aku mau langsung praktekkan aplikasi Signal, yaitu Samsat Digital Nasional ya, teman-teman, untuk pembayaran pajak untuk pembayaran pajak kendaraan ya, teman-teman. Kita langsung saja. Oke, kita sudah masuk ke eh, tampilan awal dari Samsat Digital ataupun Signal ya, teman-teman. Nah, di sini tuh ada banyak banget tombol-tombol ataupun navigasi-navigasi yang bisa kalian lihat. Di paling atas itu ada ITBKP, lalu ada pengesahan STNK, pengesahan STNK, lalu ada EKD. Nah, sebelum kita lanjut, kita coba klik daftar ataupun registrasi dulu, teman-teman, atau masuk. Nah, di sini itu nanti ada kalian diminta untuk masukkan nomor telepon ataupun kata sandi. Nah, dan apabila kalian belum punya akun, kalian bisa daftar dulu ya, teman-teman. Nah, kalian coba bisa daftar di sini, lalu kalian akan diminta untuk masukkan NIK dari KTP kalian, lalu nama EKTP sesuai EKTP kalian, masukkan nomor telepon, dan juga buat kata sandi ya, teman-teman. Karena bersifat rahasia, jadi tidak bisa kita tampilkan
pada saat ini. Lalu di sebelah kanan masuk ataupun daftar itu ada lokasi kalian nih teman-teman, itu di Kecamatan Sarangbaru. Kebetulan aku lagi di Kecamatan Sarangbaru. Lalu di sebelah kanannya lagi nih ada notifikasi teman-teman. Jadi info-info terbaru yaitu promosi ataupun pengumuman layanan ataupun mungkin ada perubahan ketentuan segala macam itu bisa kalian lihat nanti di tabel notifikasi teman-teman. Lalu juga ada transaksi nanti apabila kalian sudah melakukan transaksi nih, sudah melakukan pembayaran pajak, nanti riwayat transaksinya juga akan masuk ke dalam tabel kalau tidak masuk ke dalam notifikasi teman-teman. Dulu. Nah, lalu juga ada ITPKP ini teman-teman. Kita bisa kita klik, sayangnya masih belum bisa ya. Jadi ketiga navigasi ini kalian bisa gunakan apabila kalian sudah login terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu ada data kepemilikan kendaraan bermotor. Jadi apabila kalian memiliki kendaraan yang sudah kalian tambahkan di halaman data kepemilikan kendaraan bermotor, nanti akan ada nomor polisinya teman-teman. Nanti akan ada nomor polisi di sini. Kalian mungkin punya dua, nanti akan ada dua yang bisa kalian slide nantinya. Lalu ada informasi lainnya, ini ada cara bayar. Jadi cara bayar ini tuh berarti kita bisa lihat kalian bisa bayar menggunakan bank ataupun menggunakan m-banking apa saja teman-teman. Lalu di sini ada BCA, ada BNI, ada Mandiri, ada BRI, dan cara-cara bayar ini kalian bisa lihat dari ATM ataupun dari mobile banking BRI yaitu Brimo, ada Bank BTN, Bank DKI, Bank BJB, Bank Jambi, Bank Riau Kepri, BPD Sulselbar, Bank Sultrat, BPD Bengkulu, Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Nagari, BPD Bali, Bank Aceh, Bank Kalbar, Bank Kalsel, Bank Kalteng, Bank Kaltim Utara, dan bank-bank lainnya. Apabila kalian gak mau menggunakan bank, kalian bisa bayar lewat Indomaret, bisa lewat Blibli, e-commerce itu, lewat Bukalapak. Kalian mau lewat e-wallet itu ada Dana juga, ada GoPay, ada Mcash, ada Kiosbank. Kalian mau lewat pos juga tuh bisa lewat Postpay, lewat Shopee, lewat Tokopedia, lewat link aja Alfamart dan JR-ku itu jasa harja teman-teman. Jadi ada banyak banget nih pilihan ke kalian nih. Kalian mau transfer bisa lewat bank, kalian mau lewat e-wallet bisa, ada GoPay dan Dana, bisa lewat e-commerce ataupun mungkin kalian mau cash bisa ke Alfamart, bisa ke Indomaret, bisa ke Postpay, itu bisa banget ya teman-teman. Jadi sangat amat fleksibel ya teman-teman. Jadi kalian mungkin mau pas punya saldo di bank, nggak mau ribet ngambil uang, kalian bisa transfer ya teman-teman. Nah, lalu ada peraturan ya teman-teman. Peraturan ini tuh bisa dibilang peraturan perundang-undangan ya teman-teman. Yaitu yang pertama ada peraturan Polri nomor 7 tahun 2021 tentang Resident Run More. Ini kalian bisa lihat dengan klik dulu ya teman-teman. Mungkin aku sedikit bacakan aja di sini supaya nggak perlu membuka aplikasi yang lain. Yang kedua ada Permendagri nomor 1 tahun 2001 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak Ranmor, Perpres 05 tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal. Lalu informasi lainnya ada info samsat ya teman-teman. Jadi apabila kalian kebingungan nih dan mungkin kalian mau coba bayar di tempat ke samsatnya langsung, kalian bisa nih teman-teman cek samsat-samsat yang sudah tersedia ya teman-teman, dan ada kilometernya dari jarak lokasi Anda sekarang. Tadi ya lokasi saya di Serang Baru ke Samsat Bekasi itu sekitar 12,5 kilometer teman-teman. Apa kali kalau kalian klik kalian akan masuk ke Google Map, dan oke di sini ya berarti Samsat Bekasi.
Lalu ada Samsat Karawang, Samsat Bekasi Kota, bahkan yang mungkin yang terjauhnya berarti maksimal 50 kilometer ya teman-teman. Jadi jarak dari ke rumah kalian ke Samsat itu dalam jangkauan 50 meter itu akan ada di sini. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh gitu ke Samsat sampai 50 kilometer. Jadi mungkin kalian sekalian mau ke Jakarta Barat itu mau ke Samsat itu bisa. Jadi kalian sudah tahu duluan nih sejauh apa sih Samsatnya dari sini ke Jawa Barat seperti itu. Lalu ada frequently asked question, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan gitu teman-teman. Jadi apabila kalian punya pertanyaan ke mungkin cara menggunakan Samsat atau mungkin kalian punya pertanyaan-pertanyaan cara menggunakan aplikasi Signal gitu. Mungkin yang pertama kayak gimana sih cara daftar akun login di aplikasi Signal gitu. Ini sudah ada tata caranya. Tadi ada daftar di sini, lalu masukkan nomor telepon, masukkan NIK dan lain-lain. Nanti akan ada kode OTP akan ada kode OTP yang akan kalian terima di SMS. Lalu prosesnya akan selesai teman-teman. Cara verifikasi, jadi kan harus tetap verifikasi menggunakan foto KTP ataupun foto STNK kalian. Lalu gimana cara lihat transaksi, cara pendaftaran pengesahan, dan jika kendaraan saya memiliki yang jika kendaraan kalian itu belum bayar gitu tepat tanggal jatuh tempo nanti akan ada notifikasinya teman-teman. Jadi kalian akan diingatkan kalau kalian tuh belum bayar pajak ya teman-teman. Dan kalau kalian telat gitu membayar pajaknya, kalian akan mendapatkan notifikasi supaya datang ke Samsat di daerah masing-masing ya teman-teman. Oke, lebih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan dan sudah terjawab dengan lengkap dengan poin-poin di sini. Oke, oke, di sini ada sedikit artikel-artikel yang bisa dibilang. Di sini ada artikel kayak terutama dari signalnya ini. Nah, jadi pertanyaan kayak ETPKP itu apa dengan signal anti telat. Jadi ada beberapa artikel-artikel yang menunjang Samsat ataupun pertanyaan-pertanyaan kalian mungkin tentang signal ini tuh apa dan artikel-artikel yang lumayan menarik nih. Panik kendaraan terblokir. Yuk, dan bisa kalian cek untuk penyebabnya. Lalu di sini ada berita. Jadi berita yang ini berita terakhir ternyata 25 November 2024 ya teman-teman. Jadi lumayan cukup lama dan tidak pernah diupdate ya teman-teman. Sayang banget beritanya. Padahal ini bisa jadi news kalian gitu. Mungkin tentang eh, tentang kecelakaan terkini ataupun tentang pengalihan lalu lintas segala macam ya teman-teman. Oke, lalu di bawah kan tadi sudah lihat navigasi di bawah, tapi navigasi di bawah mungkin tadi kalian udah lihat navigasi di atas, yaitu sini ada navigasi di bawah, yaitu ada beranda transaksi pendaftaran ataupun pengesahan STNK, pengaduan dan juga profil teman-teman. Di transaksi ini nanti kalian udah bakalan lihat gitu. Apabila kalian sudah melakukan transaksi ataupun sedang melakukan transaksi, riwayatnya itu akan ada di lembar akan ada di tabel transaksi teman-teman. Pengesahan STNK kalau kalian baru memiliki kendaraan yang baru lalu mau kalian masukin ke data pemilikan kendaraan bermotor di aplikasi Signal, itu kalian bisa klik pengesahan STNK. Lalu ada pengaduan. Di sini pengaduan kalian bisa lihat itu ada beberapa media sosial dari Signal tersebut, yaitu ada Instagram, Facebook, dan email, dan juga ada live chat ya teman-teman. Jadi live chat ini berbasis bot, jadi kalian bisa chat langsung nih dengan teman-teman dengan Samsat Digital Nasionalnya.
Sebelum kalian mulai, kalian harus masukin NIK terlebih dahulu ya teman-teman, sesuai nomor KTP kalian, dan kalian bisa kalian bisa mensisipkan kamera ataupun file. Kalian bisa ke home, ini mungkin sebelum kalian sebelum kalian berbincang dengan live chat ini, kalian harus mengisi NIK-nya terlebih dahulu teman-teman. Lalu ada profil yang kalian juga harus login gitu sebelum kalian menggunakannya mungkin. Lalu di sini mungkin kalian lihat ada seperti gambar kecil bulat di sebelah kanan bawah dengan berwarna oranye, yaitu ada tulisan itu cek status run more gitu. Coba klik. Nah, informasi data kendaraan ataupun pajak kendaraan bermotor dan SPDK FLEJ. Jadi kalian bisa cek nih kendaraan kalian tuh ataupun mungkin kendaraan teman kalian itu udah bayar pajak atau belum sih, dan data-datanya itu bagaimana gitu. Jadi kalian bisa isi nomor polisi kendaraan teman kalian ataupun mungkin nomor kalian, lalu 5 digit terakhir dari nomor rangkanya. Jadi nomor rangkanya itu bisa kalian dapatkan di STNK ya teman-teman. Dan di sini ada KPA-nya juga. Kalian harus nih KPA-nya matematika ya teman-teman. Jadi setidaknya kalian harus lihat lah gitu, harus paham gitu dengan matematika dasar, dan ngeklik menyatakan bahwa data yang telah saya berikan itu benar teman-teman. Oke, mungkin kalian dari teman-teman ada yang memiliki pertanyaan terutama untuk aplikasi Signal ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita lanjut ke kesimpulannya. Nah, setelah kalian tahu nih apa saja yang sudah ada di aplikasi Signal, izinkan saya untuk membacakan poin-poin pentingnya sebagai kesimpulan teman-teman. Yang pertama, pajak kendaraan adalah investasi bersama. Ingatlah bahwa setiap pembayaran Anda adalah kontribusi nyata untuk kenyamanan kita semua ya teman-teman di daerah masing-masing. Yang kedua, ada teknologi digital adalah solusi. Aplikasi Signal membuktikan bahwa pelayanan publik bisa efisien, transparan, dan aman. Ini langkah cerdas untuk menjadi warga negara yang modern. Ketiga, tidak ada lagi alasan untuk menunda ya teman-teman. Dengan semua kemudahan ini, dengan menggunakan aplikasi Signal, alasan seperti tidak ada waktu ataupun malas antre sudah tidak relevan lagi. Kewajiban kini menjadi kemudahan. Jadi tugas Anda sekarang sederhana banget ya teman-teman. Jika ingin membayar pajak kendaraan yang sudah mendekati jatuh tempo, jangan ditunggu lagi. Unduh aplikasinya sekarang, coba sendiri pengalamannya, dan yang paling penting, sebarkan informasi ini ke teman-teman kalian semua. Mari kita bersama-sama menjadi generasi wajib pajak yang tidak hanya taat, tapi juga cerdas dalam memanfaatkan teknologi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Saya Davi Putra Alfarezi pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam aktivitas dan selamat menikmati kemudahan di era digital teman-teman. Bye-bye.